Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randika Tuangke, NIM 02030939. Jadi saya akan menjelaskan tentang model PyChem dalam pembelajaran bahasa Arab. Baik, yang pertama yakni konsep dasar PyChem. Ya, PyChem adalah singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua itu tujuan metode ini, yakni metode ini bertujuan untuk membuat proses belajar mengajar lebih interaktif dan menyenangkan. Keterlibatan siswa. Siswa lebih bersemangat dan terlibat dalam pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada siswa, meningkatkan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi siswa lebih aktif dalam pembelajaran menggunakan metode PyChem atau model PyChem. Yaitu peran guru. Guru berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Ya, guru di sini harus terlibat aktif dan juga kreatif ya. Bagaimana dia menyusun pembelajaran itu agar terlihat interaktif dari guru ke siswa. Jadi bukan hanya semata-mata guru menjelaskan tentang materi, tapi bagaimana dia bisa berkomunikasi atau interaksi antara atau timbal balik dengan murid, dan di mana itu dapat membuat pembelajaran lebih variatif dan juga kreatif dan lebih juga cepat dipahami. Yang berikut yang kedua yaitu prinsip-prinsip PyChem. Ya, jadi PyChem itu sendiri adalah tadi pembelajaran aktivitas inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kalau aktivitas itu, siswa harus terlibat aktif dalam pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman dan retensi materi. Yang berikut, inovatif. Pembelajaran harus mendorong inovasi baik dari guru maupun siswa untuk menciptakan solusi baru. Yang berikut, kreatif. Menumbuhkan kreativitas dalam menemukan solusi dan ide baru untuk memecahkan masalah. Berikut, efektif. Tujuan pembelajaran harus tercapai dengan cara yang efisien, memaksimalkan waktu dan sumber daya. Dan berikut, menyenangkan. Lingkungan belajar harus dibuat menyenangkan agar siswa merasa nyaman dan termotivasi untuk belajar. Jadi prinsip yang paling penting dalam PyChem ini bagaimana pembelajaran itu aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan bagi siswa. Ya, berikut karakteristik dari PyChem. Ada 5 poin. Yang pertama, interaksi dua arah, yaitu mengutamakan komunikasi aktif antara guru dan siswa untuk meningkatkan keterlibatan antara satu dan lain-lain. Yang berikut, penggunaan media dan teknologi. Ya, dalam metode PyChem ini, penggunaan media dan teknologi sangat dibutuhkan. Memanfaatkan alat bantu pembelajaran modern untuk meningkatkan pemahaman materi. Berikut, pemecahan masalah dan berpikir kritis, menekankan keterampilan analitis siswa dalam menghadapi tantangan dan mencari solusi. Fleksibilitas metode pengajaran, menyesuaikan teknik pengajaran untuk memenuhi kebutuhan dan gaya belajar siswa yang berbeda. Dan lingkungan belajar inklusif, jadi menciptakan suasana yang menghargai perbedaan dan mendukung semua siswa. Jadi juga dalam metode PyChem ini, dia harus fleksibilitas. Fleksibilitas artinya pengajaran itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari siswa. Jangan sampai kita buat secara yang kreatif tapi siswa tidak bisa mendapatkan pembelajaran atau materi atau menerima materi yang baik dari apa yang kita ciptakan itu. Dan juga harusnya dalam perbedaan dalam kelas itu kita harus menyesuaikan supaya tidak ada yang diskriminatif dalam pembelajaran. Ya, berikut menerapkan PyChem pada pembelajaran bahasa Arab, yakni tentu kita dalam pembelajaran bahasa Arab itu sangat dibutuhkan media-media ya, khususnya media visual, media audio visual, guna untuk bisa memudahkan siswa dalam memahami pelajaran bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena menerapkan PyChem ya, terutama PyChem ya, bagaimana pembelajaran itu secara kreatif, inovatif, dan efisien, itu
sangat tergantung dari media yang diberikan. Misalnya contoh dalam penerapan eh, media poster ya, yang dimana di poster itu tertulis kosakata Arab dan nantinya siswa melihat gambar tersebut dan juga mengartikan dalam bahasa Arab. Nah, itu bagaimana membuat mereka itu lebih aktif ya dalam memahami kosakata bahasa Arab. Ada juga cara menerapkannya yaitu dalam menggunakan flashcard ya, media flashcard ya. Ini adalah kartu-kartu kosakata yang dibagikan kepada siswa yang digunakan untuk mungkin dengan gabungan dengan permainan yang dimana dengan itu mereka lebih paham atau memahami pembelajaran bahasa Arab. Itu contoh sederhananya. Ya, selanjutnya masuk kepada inovasi dalam pengajaran bahasa Arab. Itu penggunaan teknologi tadi sudah, video interaktif, permainan edukatif, proyek kreatif, contoh proyek atau vlog, dan podcast diskusi. Ya, itu contoh-contohnya ya. Berikut teknik pembelajaran aktif dalam bahasa Arab. Ya, ada namanya role playing. Memperhatikan percakapan dalam bahasa Arab. Situ ada diskusi kelompok, ada flashcard tadi, ada kuis interaktif. Ya. Selanjutnya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya. Permainan sebagai metode pembelajaran. Ya, salah satunya adalah games. Adanya game dalam media yang kita berikan itu, dalam pembelajaran yang kita berikan. Suasana belajar yang menyenangkan dapat diciptakan dengan menyatakan dan permainan yang membuat materi lebih menarik dan interaktif. Yang kedua, penggunaan cerita dalam pembelajaran. Nah, ada cerita pendek dan juga mungkin secara video ditampilkan baru dijelaskan atau seperti apa. Ada juga mengintegrasikan humor. Humor dapat meningkatkan suasana belajar ya, jangan terlalu monoton ya, diam-diam aja, tapi juga bercanda juga bagian dari aktif dalam kelas. Desain ruang kelas yang interaktif ya, cara duduknya jangan hanya berbentuk barisan biasa, tapi juga dibentuk dalam bentuk barisan yang kreatif guna siswa lebih memahami pembelajaran bahasa Arab. Antara dorongan untuk kolaborasi ya. Kita seorang guru atau peserta didik itu memberikan keluasan mereka untuk berdiskusi dalam kelompok, berkolaborasi dalam menyelesaikan suatu masalah dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya, berikut contoh praktik pembelajaran di sekolah. Ya, ada namanya sajikan video pendek ya. Kita berikan video pendek ya bernuansa Arab atau percakapan Arab yang dimana mereka menontonnya dan juga mereka mempraktekannya antara satu tema dan tema lainnya. Ada diskusi kelompok ya, diskusi kelompok setiap kelompok diberikan masalah terkait pembelajaran bahasa Arab yang dia melibatkan media pembelajaran yang visual atau melibatkan teknologi di situ. Ya, mungkin menggunakan handphone yang dia itu dilakukan untuk membuat sesuatu berkolaborasi dan juga tugas membuat dialog sederhana, dialog mungkin percakapan sehari-hari gitu. Ya, selanjutnya kesimpulan terakhir dari metode PAIKM ini sangat dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Arab. Kenapa? Yang pertama, peningkatan partisipasi siswa. Penerapan PAIKM dalam pembelajaran Arab dapat meningkatkan partisipasi siswa secara signifikan. Yang kedua, hasil belajar siswa itu lebih terlihat. Komitmen guru, diperlukan komitmen dari guru untuk mengembangkan metode pengajaran inovatif dan efektif. Ada pelatihan guru dan juga sumber daya yang memadai, yakni media dan teknologi untuk mencukupi pembelajaran yang bersifat atau menggunakan metode PAIKM ini. Baik, jadi sekian ya dari penjelasan tentang metode PAIKM ini. Semoga bisa menjadi rujukan bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.